sekalian diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian diberkati Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Terambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 yang berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan pesinah, bukan orang lalim, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, Yesus biasanya menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah dan nilai-nilai kerajaan surga kepada para pengikutnya. Perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus biasanya diambil dari kisah atau kejadian atau peristiwa yang dialami secara umum oleh bangsa Yahudi. Nah, terlepas dari perumpamaan ini, Alkitab juga mencatat bahwa orang Farisi adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mereka adalah munafik. Ya, dalam Matius pasal 23 ayat 13 dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Selanjutnya dalam Matius pasal 23 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa, "Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan di pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih." Selain daripada data tentang orang Farisi, Alkitab juga mencatat tentang orang-orang atau pemungut cukai. Ya, dalam Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa para pemungut cukai itu biasanya menagih pajak melebihi apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan biasanya yang mereka serahkan kepada pemerintah adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan hasil perasan atau hasil yang mereka ambil dari masyarakat adalah untuk mereka sendiri. Nah, kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Zakheus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia juga mengatakan bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, berdasarkan data-data atau ayat-ayat yang sudah kita baca, kita dapat memahami perumpamaan ini bahwa yang Yesus inginkan adalah Yesus ingin menjelaskan bahwa orang yang layak di hadapan Allah atau orang yang dibenarkan di hadapan Allah bukan orang yang sudah melakukan banyak hal, bukan orang yang sudah melakukan hukum Taurat. Ya, karena data-data tersebut menjelaskan bahwa orang yang sudah melakukan hukum Taurat seperti orang-orang Farisi tidak mengindahkan kasih karunia Allah. Mereka tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu,
Sikap kita yang benar di hadapan Tuhan adalah merendahkan diri, menyadari bahwa kita sebagai orang-orang yang berdosa, dan yang kita harapkan hanyalah belas kasihan Tuhan. Yang kita harapkan hanyalah pengampunan daripada Tuhan. Yesus berkata bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan yang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa sikap kami di hadapan-Mu adalah sikap yang merendahkan diri, menyadari bahwa kami orang-orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.